Nah, guys, ini ada pernyataan keras nih dari Indonesia Police Watch ya, IPW. Nah, IPW menilai apa yang dilakukan oleh Kapolsek Astana Anyar tadi merupakan satu fenomena baru. Ini merupakan tantangan bagi Kapolri baru Pak Listio Sigit ya. Kenapa? Karena narkoba ini kita tahu bukan hal yang main-main ya. Dia adalah satu kejahatan luar biasa dan kita lihat dari beberapa fenomena yang ada, dia sudah menggerogoti jantung kepolisian. Hai guys, nggak kerasa ya, udah menjelang weekend lagi nih. Ini Jumat 19 Februari 2021, sore-sore kita nongkrong lagi di Coffee Break ya. Ini ada berita mengejutkan guys, yaitu ada seorang Kapolsek di Bandung ya, Kapolsek Astana Anyar, Kompol Yuni Purwanti. Wah ini Kapolsek cantik nih ya. Sayangnya ditangkap oleh Dinas Propam Polda Jabar ya 16 Februari kemarin karena dugaan pesta narkoba bersama 11 orang anggotanya ya. Narkobanya dari jenis sabu. Langsung kemudian dari anggota Propam kita melakukan penelusuran. Nah, dari hasil penelusurannya itu kita juga cukup memprihatinkan ya, karena memang ada beberapa keterlibatan anggota yang lain. Salah satunya yang sangat kita sesalkan adalah salah satu Kapolsek, yaitu Kapolsek Astana Anyar yang ada di Polrestabes Bandung. Ya. Kepada yang bersangkutan tentunya kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota yang lain yang terlibat, kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Kalau memang hal itu benar dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. Sebelumnya pada hari Selasa 16 Februari 2021, Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi bersama 11 anggotanya ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polda Jawa Barat. Mereka ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Mereka kini menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Nah, terkait dengan ini, Kapolda Jabar ya Irjen Ahmad Doviri menyesalkan ya kejadian ini ya, of course ya. Karena ini yang terlibat adalah seorang perwira Polri ya berikut anak buahnya. Nah, atas dasar ini Pak Doviri telah mencopot Kapolsek Astana Anyar dan saat ini terus mendalami kasusnya ya agar terungkap dengan tuntas. Pak Kapolda mengatakan begini, ini pembelajaran bagi yang lain. Karena bagi anggota yang menyalahgunakan narkoba, kebijakan pimpinan jelas ya. Pak Kapolri kemarin menyampaikan bahwa bagi anggota penyalahgunaan narkoba pilihannya ada dua, dipecat atau dipidanakan. Nah guys, sebelumnya tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Jabar menangkap Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi, nama lengkapnya panjang ya, bersama 11 anak buahnya di sebuah hotel di Bandung hari Selasa ya. Penangkapan Polwan dan jajarannya ini bermula dari pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Propam Mabes Polri. Kemudian laporan tadi dilanjutkan atau diteruskan ke Propam Polda Jabar dan langsung dilakukan penindakan. Nah, terkait dengan ini ya Kapolda Jabar melanjutkan berkata begini, masih banyak anggota kita lain yang baik ya, yang melakukan kekeliruan seperti keterlibatan narkoba ini tentunya akan diambil langkah dan tindakan tegas supaya menjadi pembelajaran bagi yang lain, jangan sampai nanti terulang. Nah guys, ini menurut gue nih sangat memprihatinkan ya, sehingga kita pengen tahu nih kira-kira pihak kepolisian akan membawa kasus ini atau mengarahkannya ke arah mana ya. Nah guys, selain dicopot dari jabatannya, Yuni Purwanti yang terlibat ini, Ibu Kapolsek ini terancam hukuman mati. Namun Polri ternyata masih mendalami sejauh mana pemberlakuan hukuman mati tadi bisa dilakukan terhadap Kompol Yuni. Ya tadi karena dugaan terlibat tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya. Nah, ini ada pernyataan nih dari Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan ya. Pak Ahmad Ramadan mengatakan begini, nanti lihat sampai sejauh apa yang bersangkutan. Apakah sebagai pengguna, apakah dia sebagai pengedar, nanti kita lihat. Memang kalau ancaman bagi anggota Polri yang terlibat sebagai pengedar narkoba, maka ancamannya dipecat.
Kok dipecat doang ya? Tadi katanya hukuman mati ya. Nah guys, sebelumnya wacana sanksi hukuman mati kepada personel Polri yang terlibat kasus narkoba ini merupakan kebijakan dari mantan Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz. Nah jadi kita belum tahu nih ya, apakah kebijakan ini masih akan dilanjutkan oleh Kapolri baru ya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ya. Nah guys, ini ada pernyataan keras nih dari Indonesia Police Watch ya, IPW. Nah, IPW menilai apa yang dilakukan oleh Kapolsek Astana Anyar tadi merupakan satu fenomena baru. Ini merupakan tantangan bagi Kapolri baru Pak Listio Sigit ya. Kenapa? Karena narkoba ini kita tahu bukan hal yang main-main ya. Dia adalah satu kejahatan luar biasa dan kita lihat dari beberapa fenomena yang ada, dia sudah menggerogoti jantung kepolisian. Ya lu bayangin aja Kapolsek ya yang merupakan ujung tombak ya dari kegiatan kepolisian sehari-hari dalam melaksanakan peran dan tugasnya. Nah terkait dengan ini Neta Espane, Ketua Presidium IPW mengatakan begini. Ke-12 polisi yang menggunakan narkoba itu seperti gerombolan mafia narkoba yang sedang beraksi yang dipimpin bosnya seorang Kapolsek wanita. Bagaimanapun kasus yang sangat memalukan ini merupakan pukulan telak bagi Polri, khususnya bagi Kapolri baru. Ya catatannya cukup keras ya. Nah oleh karenanya guys IPW berharap kasus ini diusut tuntas agar diketahui apakah ke-12 polisi tadi merupakan bagian dari sindikat narkoba di Jawa Barat atau hanya sekedar pemakai. Nah tapi catatannya begini guys. Kalau kita lihat ya jumlahnya itu sampai tadi ber-12 termasuk Ibu Kapolsek ya kan. Kemudian juga mereka ini ngumpul jadi satu di satu lokasi di hotel tadi ya. Ini besar kemungkinan guys bahwa mereka ini bukan sekedar pemakai biasa ya. Tapi merupakan bagian dari sebuah sindikat pengedar. Ya, karena biasanya kan pengedar juga make gitu ya. Nah ya walaupun tadi ya masih harus terus ditelusuri ya. Harus terus digali lebih lanjut. Nah, bahkan guys ini IPW tegas menyatakan dukungan terhadap penerapan hukuman mati. Nah, kata Neta Espane begini, IPW berharap dalam proses di pengadilan ke-12 polisi itu dijatuhi hukuman mati. Ya, vonis hukuman mati. Kenapa? Karena sudah mempermalukan institusi Polri dan menciderai rasa keadilan publik. Nah gua rasa 2 poin ini nih guys, ini perlu digarisbawahi. Jadi ketika aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, apalagi pimpinannya ya Kapolsek gitu ya, terlibat dalam kejahatan berat seperti narkoba, itu ada 2 poin. Ya, ini beda dengan kalau warga biasa melakukan kejahatan yang sama. Ya, yang pertama tadi adalah menciderai institusi Polri, mempermalukan institusi Polri, dan yang kedua ya, ini menciderai rasa keadilan masyarakat. Ya, ini yang perlu digarisbawahi, yang menjadi faktor yang memberatkan. Nah, Neta juga mengingatkan ya, saat ini anggota kepolisian ini sangat rawan guys, terlibat di dalam kasus-kasus narkoba. Ya, bahkan ya para polisi ini di lapangan kerap menjadi incaran untuk dimanfaatkan oleh para bandar. Baik sebagai backing, sebagai pemakai, ataupun sebagai pengedar. Nah ini tiga-tiganya nih. Backing, kalau enggak pemakai, kalau enggak pengedar. Nah 3 ini nih diincar oleh para bandar. Nah, jadi memang posisinya para polisi kita ini sangat-sangat rentan. Nah Neta ini menyampaikan sinyalemen begini. Sebab itu katanya dari tahun ke tahun jumlah polisi yang terlibat narkoba terus bertambah. Kenapa? Karena uang yang didapat dari peredaran narkoba adalah dana segar yang gurih. Istilahnya ya. Dan para bandar tidak segan memberikan dana segar itu untuk oknum polisi asal bisnisnya lancar. Ya jadi kalau buat bandar narkoba nih kayaknya uang-uang begini dianggap sebagai apa ya? Ya minyak pelumas lah ya untuk melancarkan bisnisnya. Nah guys, di tengah keprihatinan kita tentang kasus ini, yuk kita sedikit analisis. Satu poin aja yang pengen gue garis bawahi begini. Kita nggak boleh lupa
bahwa yang namanya kepolisian ini adalah etalase terdepan dari pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa gue bilang begitu? Karena hampir seluruh urusan kita guys sehari-hari itu nggak bisa dilepaskan dari kepolisian. Iya gak sih? Ya, lu bikin SIM, lu ngurus STNK, kalau lu mau kerja atau lu mau ada urusan apa itu lu ngurus SKCK, ya kan? Kalau lu punya kasus kehilangan ya, kayak gua beberapa waktu yang lalu dompet gua hilang ya, sehingga seluruh kartu penting itu harus diurus dari awal, itu gua butuh surat kehilangan dari kepolisian. Kalau gua menghadapi kasus-kasus apa gitu ya, urusannya sama kepolisian. Jadi kayaknya polisi itu hadir dalam hampir seluruh aspek kehidupan kita. Nah, disitulah yang gue bilang polisi ini merupakan etalase yang paling terbuka, yang paling bersentuhan langsung dengan banyak banget urusan masyarakat. Nah, kita juga nggak bisa menafikan ya bahwa saat ini distrust masyarakat kepada pemerintah ini sedang cukup besar ya. Ini kita nggak perlu sembunyikan lah. Ini berkaitan dengan apa? Dengan sikap dan tindakan pemerintah dalam menangani beberapa persoalan yang dalam pandangan sebagian publik itu nggak tepat. Ya sebut saja bagaimana menangani COVID-19. Gimana korupsi yang merebak begitu dahsyat ya belakangan ini ya. Korupsi-korupsi besar yang ukurannya sudah bukan miliar tapi triliunan. Yang belum jelas juntrungannya gimana. Kemudian juga kualitas demokrasi yang menurun misalnya. Nah, kalau kita bicara yang terakhir nih, kualitas demokrasi yang menurun, maka mau nggak mau di sini terkait dengan kepolisian. Ya, kita juga nggak perlu menafikan bahwa belakangan itu ada kesan ya, ini lagi-lagi kesan atau dugaan ya, bahwa polisi ini tidak bertindak imparsial. Dalam beberapa kasus ya orang merasa, ya ini adalah perasaan, ketika yang dikasuskan, dipolisikan adalah pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah, itu polisi bertindak sangat cepat ya, kebalikannya nggak begitu. Ketika yang dikasuskan orang-orang seperti Abu Janda begitu, ya kasusnya mengambang tak jelas ya kan, seperti perahu di lautan. Nah guys, dalam kondisi tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi yang sedang tidak baik-baik saja ini, maka kasus seperti ini, Kapolsek ya bersama anak buahnya 11 orang total 12 melakukan pesta narkoba itu dahsyat betul ya. Efek destruksinya ini sangat merusak ya, tambah melorot lagi tuh kepercayaan masyarakat. Nah, jadi menurut gua jalan satu-satunya adalah pimpinan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo perlu menunjukkan tindakan yang bukan cuma tegas tapi transparan. Ya, polisi harus mampu membuktikan bahwa institusi kepolisian tidak pernah melindungi anggotanya yang melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum. Dan tidak cukup dari situ, polisi harus membuktikan bahwa ketika aparat penegak hukum melanggar hukum, maka hukuman dijatuhkan dengan jauh lebih keras kepada yang bersangkutan. Kayaknya ini jalan satu-satunya untuk mengobati rasa keadilan masyarakat yang cenderung terlampau sering tercabik-cabik. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.